Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini tim Titik Temu berkunjung di ruangan Dea Eka Rizaldi yang sebelumnya sudah dilantik, baru kemarin dilantik menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Kita langsung aja berkomunikasi, dialog bagaimana perjalanan hingga proses pelantikan kemarin. Kita langsung saja. Adea, apa kabar Adea? Siap, alhamdulillah baik. Atur nuhun, tos sumping. Alhamdulillah, terima kasih. Waktunya kita sudah diberikan waktu. Adea, Siap. sebelum saya bicara ngobrol, bertanya tentang proses kemarin pelantikan, tadi saya masuk ke ruangan sini cukup menarik. Ada kuda, patung kuda, ada kepemimpinan militer nih Pak Prabowo ini. Bisa diceritain Adewan seperti apa? Ya intinya saya ini suka dengan sesuatu yang ada filosofisnya gitu. Oke. Ya jadi kuda ini menggambarkan seseorang itu harus bekerja keras. Oke. Ya karena memang kuda ini tidak mempunyai rasa capek, kan terus berlari. Setuju? Mengejar impian, harapan dan cita-cita. Oke. Selain daripada kuda, saya juga suka dengan yang berbau dengan harimau. Nah ini sebelahnya ada patung harimau yang menggambarkan tentang kewibawaan, bahwa seseorang itu harus mempunyai karakter yang sangat tegas, lugas, dan berwibawa. Nah di belakang juga ada lagi Ikan ya? ada ikan. Nah ikan ini biasanya menggambarkan tentang keberuntungan karena ini ikannya ikan koi. Ikan koi, oke. Iya. Kenapa ada dua ikannya? Iya. Karena ini merupakan kesinambungan antara hitam dan putih. Tapi sekarang ikannya lagi berwarna emas. Ya, keberuntungannya nanti emas itu. Ya. Kalau buku ini ya mungkin karena saya adalah seorang kader dari Partai Gerindra. Pimpinan. Ya. Jadi saya juga harus belajar terhadap apa yang menjadi jiwa leadership dari beliau. Ya mudah-mudahan nanti ilmunya juga bisa saya amalkan, segala sesuatunya juga bisa saya jalankan sesuai dengan perintah bentuk pimpinan saya sendiri. Kan sudah baca ini ya. Garis besarnya apa Kak dalam kepemimpinan? Ini kepemimpinan militer. Ya. Intinya harus tegas sih kita ya dalam mengambil keputusan. Oke. Gitu, jangan Pelin-pelan ya. Iya. Oke. Ya. Oke, kita masuk kepada proses kemarin. Ini kan proses dilantik itu kan pasti banyak proses sebelumnya lah. Tapi sebelumnya saya mau ngobrolnya gini. Gimana rasanya setelah dilantik kemarin? Dan perasaan seperti apa sih? Waktu pelantikan itu kan ada namanya proses sumpah kan ya. Karena ini kan baru pertama kali ya disumpah menjadi anggota dewan ya. Betul. Bisa diceritakan Kalau boleh jujur sih rasanya bergetar ya. Bergetar kan sumpahnya juga mengikuti ajaran Islam ya. Yeah. Bergetar hati saya. Yeah. Dalam pikiran saya itu dan hati saya itu mengatakan kayak mempunyai rasa takut gitu. Khawatir, takut terhadap apa? Takut mengecewakan keluarga yang pertama. Yang kedua, takut mengecewakan masyarakat. Ketika memang saya tidak bisa menjalankan beban tanggung jawab amanah dari masyarakat yang nanti akan saya wakilkan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya mungkin itu rasanya. Jadi sebelum ada munculnya SK Kemendagri itu kan, dari mulai proses pertarungan di pemilihan legislatif dan sampai turunnya SK, hati saya menggebu-gebu untuk mendapatkan bagaimana caranya saya dapat porsi terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Tapi setelah mendapatkan SK, ya itulah rasanya takut terhadap apapun ketika memang saya tidak bisa amanah.
Tapi itu semua akan saya jadikan motivasi untuk diri saya sendiri, untuk kemudian rasa takut tersebut menjadi rem untuk menjadi rem terhadap semua apa yang saya lakukan. Jadi selain daripada menjadi rem juga, rasa takut itu juga akan saya balut untuk motivasi diri saya agar kemudian saya juga bisa menjadi dewan Provinsi Jawa Barat yang amanah, dicintai oleh masyarakat, dan yang paling utama itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu. Iya, artinya itu menjadi rem, menjadi kehati-hatian kita ya dalam setiap langkah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Dan tidur pun tidak nyenyak. Sebelum dilantik tidur tidak nyenyak. Tidak nyenyak. Kalau semalam nyenyak nggak? Kalau semalam sama juga nggak nyenyak. Kenapa tidak nyenyaknya? Masih terbayang-bayang apa sih? Ya, apa kekhawatiran itu? Masih kekhawatiran itu gitu. Jadi saya itu kenapa tidur saya tidak nyenyak ketika memang saya nanti mengemban tugas amanah menjadi anggota Dewan DPRD Provinsi, maka saya juga kan harus bisa membuat satu inovasi ataupun gebrakan baru ketika memang berkenaan dengan masyarakat. Dan saya tidak bisa tidur nyenyaknya juga karena memang saya terus berpikir bagaimana cara membahagiakan masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Karena masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta merupakan adalah dapil keterwakilan khusus dari dapil 10 kan. Nah itu. Tapi insya Allah kekhawatiran saya ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Amin. Artinya saya siap, jiwa, raga, batin saya, semuanya saya akan dedikasikan untuk masyarakat. Untuk kebaikan yang ada di masyarakat, untuk kebutuhan yang ada di masyarakat, untuk sesuatu yang memang tidak bisa diselesaikan di masyarakat, nanti mungkin saya akan bawa ke meja DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kita bersama dengan teman-teman yang lainnya untuk mencari solusi apa yang memang bisa kita laksanakan untuk masyarakat. Gitu. Sebelum proses pelantikan diambil sumpah, apa yang dilakukan? Apakah kepada orang tua seperti apa gitu? Ya sebagai anak seperti apa gitu? Ya, yang jelas saya itu selalu berpatokan kepada bahasa leluhur ya. Jadi orang Sunda itu pasti pernah mendengar tentang bahasa ini. Bapak tangkal derajat, ibu tunggul rahayu. Sahanu hayang naik derajatna nyebati kudu bisa doana ti bapakan gitu. Begitu pula juga siapa yang mau ingin bahagia, ya berarti kita harus mempunyai restu dan doa daripada seorang ibu. Nah, mungkin dengan adanya sebelum pengucapan janji sumpah saya sebagai anggota dewan, saya minta ridho dengan seikhlas-ikhlasnya kepada kedua orang tua saya. Bahwasanya memang hari ini Dea Karlijadi bukan menjadi manusia seperti biasanya, melainkan ada tanggung jawab yang lebih besar yang mungkin harus bisa dijalankan untuk kemudian nanti tidak ditagih gitu, tidak menjadi dosa ketika saya tidak bisa menjalankan. Dan alhamdulillah orang tua saya pun support full ketika pertarungan di Pileg yang 2024 ini, mulai dari ibu saya, terus istri saya support full bahwasanya saya siap untuk menjadi anggota dewan gitu. Tapi di 2019 saya juga flashback sedikit ya. Di 2019 itu kan saya juga mencalonkan menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Karawang di Karawang. Ya mungkin salah satu unsur kenapa saya tidak menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Karawang itu karena letak daripada doa seorang ibu dan seorang istri. Jadi 2019 itu saya belum punya restu sebetulnya. Ya dari ibu saya, dari dari istri saya. Belum dapat restu. Malahan beliau itu selalu meyakinkan, benar ini jalan yang kamu pilih. Gitu. Ini nggak mudah loh. Gitu. Ya pada akhirnya saya membuktikan ya, selama dalam perjalanan hidup saya dari tahun ke tahun gitu, saya siap untuk mengabdikan diri saya menjadi wakil rakyat.
Dan tok di 2024 saya bilang lagi sama ibu dan istri saya, kalau orang tua mah pasti setuju gitu. Apapun yang dilakukan anaknya, yang ayah saya mah pasti support full gitu. Cuman kan ada letak doa yang betul-betul langsung nembus ke langit. Di sana kan adalah doa seorang ibu dan seorang istri kan. Nah, di situ. Nah, setelah setelah mendapatkan ridho, ya alhamdulillah saya berjuang sekeras mungkin untuk bagaimana caranya bisa meyakinkan masyarakat untuk kemudian masyarakat itu memilih yang namanya Dea Rijali dari Partai Gerindra. Oke. Ini keren ini, doa, kekuatan doa seorang ibu, istri kan ya, dan pasti ayah. Apa yang diingat, Pak? Pesan apa seorang ibu memberikan pesan apa ayah, istri, dan ketika nanti kamu ketika dilantik, apa yang selalu teringat terus, Pak? Ya intinya mah seorang ibu itu nggak mau anaknya celaka lah. Seorang ibu itu mau anaknya bisa melakukan satu tanggung jawab yang besar. Jangan sampai lalai terhadap kewajibannya. Nah, ibu saya itu paling cerewet di dalam pertarungan politik ini gitu. Jadi balik lagi, sebelum saya melakukan pertarungan, ibu saya terus mengingatkan, benar gitu. Jadi jangan sampai pilihan yang kamu pilih ini adalah celaka bagi kamu sendiri. Nah, orang tua tidak mau itu. Tapi saya membuktikan dengan keseharian saya, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, saya meyakinkan ke ibu saya sendiri, saya siap untuk menjadi perwakilan dari rakyat untuk menjadi anggota Dewan DPRD. Setelah dilantik, apa yang disampaikan istri ya? Artinya kan nanti pasti ada ruang waktu yang memang menyita. Apa yang disampaikan istri? Rumit juga ya. Yang pasti istri saya sekarang ya saya katakan tadi support full ya. Support full pasti. Mau dari lahiria dan batinia. Bahwasanya istri saya ya sekarang ketika saya menjadi anggota dewan, dia berharap apa yang harus diselesaikan ya harus diselesaikan. Ini merupakan suatu amanah besar. Ya intinya selalu mengingatkan lah. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah ucapan, jangan sampai salah pemikiran. Itu yang disampaikan oleh istri saya. Yang mengenai waktu, ya mungkin ini suatu pengorbanan juga ya dari istri ya. Apalagi nanti ketika memang berkaitan dengan program-program kerja yang ada di DPRD provinsi kan otomatis menyita waktu juga ya sangat panjang. Ya kunjungan dan lain sebagainya kan. Dan yang lainnya ya paling saya juga berpikir yang saya pikirkan itu sebetulnya anak saya. Jadi yang biasanya saya setiap hari bisa pulang gitu kan, tapi nanti ketika menjadi anggota dewan kan ada kunjungan-kunjungan yang sifatnya harus nginep. Terus ada rapat pembahasan yang nggak bisa satu hari selesai, melainkan beberapa hari. Otomatis kan saya juga memikirkan anak saya ini harus bagaimana gitu cara mendidiknya. Di sisi lain saya juga ingin menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak saya. Ya makanya saya sedikit berdiskusi dengan istri saya untuk kemudian ya walaupun memang saya waktu terbatas dengan anak, tolong gantikan porsi seorang ayah dari istri saya ke anak saya. Jadi gitu. Jadi kita sekarang pembagian tugas aja. Jadi jangan sampai si anak juga merasa kehilangan gitu didikan dari seorang ayah. Ruang bersama ayahnya kan nanti pasti akan sedikit banyaknya akan berkurang kan gitu ya. Betul. Ketika sudah dikomunikasikan nanti akan ditutup oleh istri kan. Oke ya, keren. Semua doa dan restu. Memang banyak orang sukses itu tidak terlepas dari doa seorang ibu, istri. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya gini ya, saya akan
kita juga ingin tahu bagaimana. Pasti dalam proses perjalanan pileg kemarin itu tidak mudah, karena proses yang mendapatkan hasil yang besar pasti juga memiliki proses juga yang besar juga. Effortnya ya. Iya. Bisa ceritain bagaimana proses dalam pileg itu, pertarungannya seperti apa? Karena apapun ceritanya kemarin itu ada incumbentnya 2 kan. Sementara ADA itu kemarin dalam posisi urut nomor 6 ya. Jumlah suara kemarin 52.700. Iya, 800 sekian, 820. Ya, nomor urut 3 berarti ya. Oke. Nah, bagaimana proses pendatang baru meyakinkan kemarin kepada masyarakat? Apa yang disampaikan dan bagaimana sih perjalanan itu? Ya. Prosesnya tidak mudah. Pasti. Semua membutuhkan pengorbanan yang lebih keras lagi, perjuangan yang lebih hebat lagi, karena takdir Allah itu yang saya yakini ketika memang kita sudah mempunyai takdir tapi tanpa ada daya upaya dari kitanya sendiri, takdir itu tidak bakal bisa tercapai. Setuju. Ya. Jadi awal mulanya saya meyakinkan kepada masyarakat, sebelum ke masyarakat saya ke keluarga dulu meyakinkan. Oke. Karena yang namanya seseorang yang ingin menjadi pemimpin di masyarakat itu harus selesai dengan keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Iya, di internal dulu kan ya. Di internal dulu. Saya coba meyakinkan, alhamdulillah saya dapat restu gitu. Dapat restu, setelah itu baru saya meyakinkan kepada masyarakat. Kenapa harus memilih seorang Dea Eker Rijaldi? Bahwasanya Dea Eker Rijaldi tidak mempunyai pengalaman di dalam dunia politik, adapun punya kekalahan di 2019 kan gitu, dan yang lain-lain. Artinya ini adalah suatu tantangan dan rintangan untuk saya sendiri gitu, untuk gimana saya untuk bisa mencapai dan meyakinkan masyarakat untuk memilih kepada saya. Prosesnya cukup rumit juga sama gitu, karena balik lagi dari segi waktu aja, segi waktu. Selama perjalanan kampanye sosialisasi kepada masyarakat itu, satu hari saya bisa mencapai 10 titik. 10 titik, oke. Iya, selama kurang lebih 6 bulan terakhir mau mendekati kepemilihan. Oke. Intensnya. Iya. Ya, kalau yang nggak instan itu selama 1 tahun saya membangun komunikasi kepada para tokoh. Saya meminta pendapat, meminta saran, meminta kritikan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya jalankan, kan gitu, kepada para sepuh-sepuh lah, intinya begitu. Ribuan titik ditemui, ribuan pertemuan ya. Ya, saya nggak bisa hitung ya berapa titik yang memang saya lakukan gitu. Cuman yang saya ingat itu ya paling minimal itu sehari di angka 5 sampai 15 lah gitu. Tergantung, kadang-kadang kan masyarakat juga berbeda gitu. Berbedanya dengan apa namanya, karakternya sendiri. Ada yang suka masyarakatnya berdiskusi, ada yang suka masyarakat cuman mendengarkan, dan ada yang suka masyarakatnya itu mengeksplor untuk kemudian si calon itu sebetulnya ketika memang nanti terpilih dia mau seperti apa kan gitu. Jadi banyak-banyak macam-macam masyarakat lah, tergantung tempat, titik dan yang lainnya. Makanya saya nggak bisa ngasih waktu bahwa satu titik ini harus selesai 30 menit. Bahkan satu titik aja bisa selesai sampai 2 jam sampai 3 jam. Jadi saya nggak mau kalau ketika membahas persoalan ini menjadi gantung. Setengah-setengah kan nggak selesai. Jadi harus selesai. Gitu. Dan saya pun, karena kan ini kita dalam rangka untuk mencoba meyakinkan. Nah, kalau saya menjelaskannya setengah-setengah, ya bagaimana masyarakat mau yakin terhadap abu-abu saya? Jadinya kan. Abu-abu. Nah, itu dari segi waktu. Ya materi udah pasti, udah jelas, mulai dari alat peraga kampanye dan yang lain, persiapan dan yang lain-lain gitu. Dan rumitnya itu sebetulnya gimana ya? Terkadang kan seorang manusia itu ketika memang melihat seseorang lagi gitu ya, itu kan pada posisi ada yang di puncak.
Iya. tanpa melihat apa yang sudah diperjuangkan dan pengorbanannya seperti apa. Iya. Nah, pada saat H-7 ya, H-7 dan H+7 pencoblosan, itu saya bisa tidur itu sehari cuma 15 sampai 30 menit. Bukan sehari, maksudnya kalau ketemu masyarakat tidur 15 menit saya kan. Di mobil itu. Ya kayak tidur ayam gitu. Jadi posisinya, karena memang itu adalah poin-poin gentingnya, poin-poin krusialnya, poin yang sangat sakral. Ketika memang kita suara-suara yang memang sudah tersebar di seluruh Kabupaten Karawang kan kita harus kawal. Jangan sampai ada yang tidak diinginkan kan. Tidak diinginkan bahasanya gitu. Nah, H-7 dan H+7 itu saya sangat terkuras secara energi ya. Energi fisik saya, batin saya, pikiran saya, pokoknya semua. Nah, kalau ibarat kata dompet itu bisa terkuras, jangankan dompet yang terkuras, dompetnya juga bisa bisa dijual gitu. Nah, itu bahasanya seperti itu. Bahkan ya kan, ya gimana ya, saya juga bingung ngejelasinnya seperti apa ya, intinya begitu. Jadi proses itu yang memang sangat capek sekali. Mulai dari mapping lapangan, mapping suara, mapping dan yang lain-lain. Kan ini kan semua kita harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan semua konsepan itu kan kita harus jalankan. Ketika memang satu konsep itu nggak bisa kita jalankan, ya otomatis jangan mempunyai harapan kita untuk mendapatkan puncaknya gitu. Jadi tetap semua ada rules-nya gitu. Nah, paling capek itu dan yang menebarkan H setelahnya. Nah, pas pencoblosan selesai gitu, perhitungan suara, nah itu mendebarkan itu. Itu luar biasa tekanan-tekanan batinnya itu. Karena ya pada saat kemarin kita selisih sedikit gitu kan, kejar-kejaran gitu, saling mengintip kan. Dia sudah mencapai suara berapa kan, kita ada di suara berapa, terus kita TPS-nya mana saja yang sudah masuk kan gitu. Rasanya campur-campur itu. Wah, campur nano-nano lah intinya. Bahkan pada saat itulah saya memunculkan Najar. Jadi pada saat rasa nano-nano tersebut saya memunculkan Najar saya. Baik, kalau saya terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi dan ketika saya nanti dilantik, kebahagiaan saya harus menjadi kebahagiaan masyarakat. Amin, alhamdulillah. Nah itu, jadi saya nggak mau bahagia sendiri. Saya akan membahagiakan masyarakat juga. Nah nanti malam kan kemarin saya dilantik. Nanti malam saya akan menuntaskan Najar saya. Jadi nanti malam itu pukul 00 saya bersama tim sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi orang yang masih mencari kerja, masih mencari rupiah di luar sana, namun pada saat perutnya kelaparan. Nah, nanti kita kasih makan gitu. Itu kita bagi sekitar ada 4 titik. Yang pertama di sekitaran Kosambi. Ya, yang kedua sekitaran Rawamerta, karena ini basis saya nih. Lari sama Rawamerta ini basis saya. Yang kedua itu ada di sekitaran Karawang Kota. Yang keempat itu ada di sekitaran Cikampek. Berarti nanti dibagi di jalan-jalan itu orang yang Pokoknya nanti tukang ojek, tukang beca, tukang apa ya, yang intinya yang berniat untuk mencari uang gitu, mencari mata pencaharian dalam waktu malam kan itu jarang-jarang orang ketika memang banyaknya orang yang terdesak aja biasanya. Nah, kita akan kasih makan dalam bentuk syukuran dia terjadi sebagai anggota Dewan Provinsi. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga mendapat keberkahan kan. Amin, harus. Kan itu tadinya poinnya ya. Kebahagiaan saya harus menjadi kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat juga harus menjadi kebahagiaan saya. Gitu. Karena pasti akan berdampak kan gitu. Keren. Selanjutnya gini ya, dalam kunjungan tadi kan ngomong satu hari minimal 5 kali bertemu dengan masyarakat, bisa hingga 15. Apa sebenarnya keinginan masyarakat Karawang dalam kunjungan itu? Oh, macam-macam. Contoh? Dari A sampai Z. Semua, dari urusan pribadi, urusan golongan misalnya, terus urusan untuk
kepentingan umum semua. Oke. Dari A sampai Z. Bahkan A, ini gimana saya terlilit utang dan yang lain-lain, penyelesaiannya gimana ketika memang nanti A terpilih kan gitu. Ya, banyaknya itu mama yang biasa gitu. Ah, gimana ini anak saya masih belum dapat pekerjaan dan yang lain-lain kan gitu. Terus ini gimana lagi nih? Ada nggak yang bisa disalurkan ketika memang berkenaan dengan program desa misalnya? Bagaimana cara untuk pemuda itu supaya lebih kreatif dan yang lain-lain. Pokoknya banyak lah intinya A sampai Z. Gitu. Lebih ke urusan-urusan yang intim juga banyak. Yang urusan perceraian juga kayaknya juga banyak itu. Iya. Memang pasti urusan pengangguran juga pasti menjadi persoalan. Nah, ketika kemarin dalam kunjungan artinya sudah punya data itu kan, salah satu data persoalan yang terjadi. Saya bicara akan ke depannya. Bagaimana besok? Apa yang akan dilakukan? Artinya ada yang butuh cepat untuk dilakukan. Yang pertama, kan saya akan menginventarisir. Kalau data yang di lapangan itu kan pasti sudah ada di tim tentang persoalan yang masyarakat. Saya akan menginventarisir data-data yang berkenaan dengan komisi saya nanti. Jadi saya itu sudah ditempatkan untuk menggantikan posisi Teh Gina di Komisi 2. Itu bidangnya perekonomian yang meliputi perdagangan, perindustrian, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, peternakan, terus ada koperasi dan UMKM. Wah, menarik. Ya, sebetulnya di Komisi 2 ini sesuai dengan letak geografis Kabupaten Karawang. Jadi pas acara syukuran juga saya ditanya, di Komisi 2, pokoknya komisinya sesuai dengan letak geografis Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Gitu. Intinya sesuai lah begitu. Sektor pertanian. Saya akan menginventarisir data-data yang kemudian sesuai dengan komisi saya tadi. Saya akan menginventarisir data tentang perdagangan dan perindustrian. Saya akan menginventarisir data-data tentang pertanian, ketahanan pangan. Yang lain semua yang ada itu nanti kemudian akan saya kumpulkan dan apa saja yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, saya akan menginventarisir data tersebut. Yang baik akan saya teruskan. Nah, yang kurang baik akan saya perbaiki. Yang otomatis dengan data tersebut yang sudah ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang sudah dilakukan, ini sesuai tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, nanti di situ akan terjadi make sense antara kemauan masyarakat dan program dari pemerintah. Nyambung. Harus nyambung ini. Karena kalau nggak nyambung nggak bakal ketemu. Takutnya ada di mana gitu kan gitu. Yang mintanya masyarakat Karawang tentunya ada di Garut. Nah, itu kan jangan itu kayak begitu. Jangan sampai terjadi itu. Harus keterwakilan daripada dapil khususnya kan gitu. Yang mintanya masyarakat Karawang, kebetulan saya dewan dari Kabupaten Karawang dan Purwakarta, ya berarti harus turun juga untuk Karawang. Ya begitu pula juga dengan Purwakarta. Ketika masyarakat Purwakarta yang mengusulkan ya berarti harus turunnya juga di Purwakarta. Jangan sampai turun di daerah yang lain. Nah, ini harus terjadi make sense terlebih dahulu. Baru dari di situ saya bisa menyimpulkan, yang baik ini tetap akan kita teruskan. Dan yang tidak baik ataupun kurang baik ya harus kita perbaiki. Semoga itu bisa menjadi baik. Nah, yang baik dan yang baik ini akan menjadi lebih baik. Gitu. Artinya yang dibutuhkan wilayah sini kan seperti ini. Kita kan harus seperti ini juga, karena kan nggak akan nyambung nanti. Butuhnya A yang dikirim Z kan nggak nyambung kan gitu. Jadi menginventarisir data tersebut, setelah itu baru kita akan melakukan. Jadi kalau tugas fungsi anggota dewan itu kan ada 3 ya. Yang biasa orang umum diketahui gitu. Yang pertama membuat perumusan, yang kedua membuat penganggaran, budgeting, bahasa Inggrisnya. Yang ketiga itu pengawasan controlling. Nah, saya akan membalikan ini. Yang pertama kan tadi apa? Perumusan ya. Nah, saya akan membalikan dulu. Dari controlling dulu. Karena kan kita tidak bisa mengganti sesuatu yang memang sudah ada. Tanpa ada dasarnya, tanpa ada melakukan pengawasan. Jadi saya akan melakukan pengawasan terlebih dahulu dengan cara menginventarisir data tersebut.
Iya. Nah, setelah saya menemukan gitu data-data tersebut, gitu, kurang saya lebihnya kan tahu. ya kurang Iya. lebihnya tahu dan kesimpulannya harus seperti Iya. apa, solusinya harus seperti apa. Iya. Maka dari itu saya akan membuat perumusannya. Kalau yang baik tidak akan saya ganti. Tapi kalau yang kurang baik ya otomatis kan redaksinya harus diganti dong. Iya. Ya, supaya apa? Supaya pro terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah itu baru melakukan penganggaran. Oke. Gitu, dalam melaksanakan supaya apa yang menjadi kemauan masyarakat itu bisa tercapai. Iya. Nah, gitu. Jadi itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Iya. Karena check and recheck dulu ya di Nah, lapangan iya. ya. Oke setuju karena ya benar kita tidak memiliki data untuk melakukan kalau tidak check and recheck dulu. Contoh misalnya, contoh nih ya, perindustrian. Kan industri ini adalah salah satu identik dengan Kabupaten Karawang ya. Saya bicara Karawang dulu, nggak Purwakarta. Iya. Karawang identik dengan Kabupaten Karawang. Ketika saya berbicara industri, nanti saya akan melakukan check and controlling terhadap para pelaku industri. Apakah manfaatnya itu lebih besar ketimbang negatifnya, atau sebaliknya negatifnya lebih besar ketimbang positifnya? Karena nanti saya akan melakukan upaya. Nanti setelah saya melakukan controlling, pengawasan, cek and recheck langsung ke lapangan, ketika memang perusahaan itu sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, dan dia menjalankan sesuai dengan prosedurnya, maka akan saya berikan reward terhadap pelaku industri ini. Oke. Karena akan mendapatkan manfaat. Di sisi lain masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari industri tersebut. Tapi kalau misalnya industrinya tidak menjalankan sesuai tidak menjalankan peraturan yang sudah berlaku di Republik Indonesia, ya maka dari itu saya harus memberikan sesuatu yang tegas. Iya. Gitu. Ya mungkin nanti saya akan mengajak teman-teman di Komisi 2 untuk kemudian membahas. Jadi pasti ini nanti akan berkenaan dengan ketenaga kerjaan. Pasti, karena dampaknya ke situ-situ juga. Situ-situ juga. Iya. Siap Pak turun ke industri-industri kawasan siap, gitu. Siap. Lagi pula juga kan background kita industri mah ya tahulah gitu, apalagi tentang kawasan gitu bagaimana. Karena memang selama ini urusan industri itu menjadi persoalan besar. Iya. Tadi kan manfaat dan kurangnya manfaat. Masyarakat Karawang sangat menginginkan ada seorang figur pemimpin dan hari ini menjadi dewan yang mampu membuka ruang itu untuk lebih besar kemanfaatan terhadap masyarakat Karawang khususnya. Contoh persoalan tenaga kerja itu memang menjadi persoalan polemik yang sampai detik ini masih terus orang mau kerja harus bayar. Itu persoalan besar bagi kita bahwa orang mau kerja suruh bayar ya, ada oknum-oknum tertentu kan yang melakukan itu. Besok ya itu, artinya kan kita nggak sebetulnya kalau dalam melaksanakan dalam mencari solusi tersebut kan kita nggak bisa dibabat di bawah. Ini harus di atasnya dulu kita babat. Dalam arti kebaikan ya. Kalau itu ada kebaikannya untuk masyarakat ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikan, ya berarti hati-hatilah para pelaku industrial. Diingatkan kan? Diingatkan gitu, diingatkan. Nah, kerjanya Dewan Perwakilan Rakyat ini kan bukan kerja perorangan sebetulnya. Mereka kerjanya itu kan kolektif, secara bersama-sama. Nah, nanti saya minta doanya gitu buat Arepo gitu, buat yang lainnya masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta, minta doanya supaya nanti saya bisa mengajak teman-teman dari Komisi 2 untuk melakukan pembahasan ini. Amin amin, semoga terwujud ya. Artinya ini memang menjadi persoalan ini ada seorang anak muda kan yang mau melakukan itu luar biasa. Oke, selanjutnya gini. Adea itu kan sosok yang masih muda. Besok ada program khusus atau langkah khusus buat anak-anak muda, khususnya di dapilnya adalah Purwakarta dan Karawang. Program khusus lah ini anak-anak muda Gen Z hari ini seperti apa memandangnya kan gitu. Sebetulnya kalau berbicara tentang anak muda itu lebih luas ya. Iya. Lebih kompleks lah artinya.
karena memang anak muda itu berkenaan dengan sesuatu yang inovatif. Oke. Nah, saya mungkin kedepannya akan mendorong pelaku-pelaku ekonomi kreatif dari anak-anak muda, apapun itu bentuknya. Nanti ya mungkin sedikit banyaknya saya akan mengusahakan, karena kan memang kebetulannya juga juga di Komisi 2 ini adalah ada bidang perekonomian yang meliputi gitu usaha kecil mikro, mikro kecil, UMKM seperti itu. Iya, pas itu. Nah, nanti kita bisa sinergiskan. Apa yang memang bisa ditumpahkan untuk para anak muda ini, dan mana yang tidak bisa untuk mereka kelola gitu ya. Intinya semua tentang dunia ekonomi kreatif, karena zamannya sekarang sudah bergeser. Digitalisasi, modernisasi kan. Sekarang anak-anak juga ada gen milenial kan, ada gen alpha, ada gen Z. Nah, kalau Arepo ini gen kolonial. Ya gitulah intinya. Gen kolonial kan. Oke, ini terakhir. Siap. Apa yang mau disampaikan, hari ini Dewan sudah jadi Dewan. Apa yang disampaikan, walaupun kita tadi sudah panjang lebar bicara, tapi terakhir silakan, apa yang ingin disampaikan terhadap keseluruhan? Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik anaknya dan meridhoi anaknya untuk berkancah dalam dunia politik. Restu dari seorang ibu perlu. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada istri saya. Saya ingin berpesan, semoga istri saya yang nonton nanti istri saya semoga tambah kuat dan tambah sabar. Papa sekarang sudah menjadi wakil daripada masyarakat. Waktu dan yang lain-lain pasti akan terbagi. Pokoknya istri saya harus sabar dan kuat. Dan saya titip anak-anak saya nanti dididik agar tidak kehilangan sosok dari seorang bapak. Karena saya nanti akan konsen dan fokus dalam saya menjadi anggota dewan. Dan saya juga ingin berterima kasih dan saya kaget sebetulnya kemarin pada saat syukuran. Begitu banyaknya karangan bunga yang memang yang dikasih ke saya, yang dikirim ke saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolega, sahabat, para relawan, simpatisan, semuanya atas dedikasinya. Dan saya pun kemarin pada saat acara syukuran saya bilang bahwasanya perjuangan ini baru kita mulai, gerbang pergerakan baru dibuka. Semoga ini semua menjadi ladang pahala kita semua. Amin. Jadi bukan cuma saya meminta kepada relawan dan simpatisan saya pada saat acara syukuran, gitu. Jangan mementingkan kepentingan golongan kita sendiri, jangan. Sekarang saya sudah dimiliki oleh masyarakat Karawang dan Purwakarta. Kebahagiaan kita harus menjadi kebahagiaan mereka juga. Artinya itu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada mentor-mentor politik saya. Yang terus memberikan nasihat, wejangan yang baik. Pokoknya semuanya yang baik-baik, mentor-mentor politik saya, agar kemudian saya ini tetap berkembang. Tetap berkembang. Ya, intinya itu aja. Dan untuk masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta, insya Allah saya akan bekerja dengan sekeras mungkin, dengan dedikasi yang penuh untuk menjawab segala persoalan yang ada di masyarakat. Dan itu nanti akan saya buktikan, nanti kelihatan sendirilah intinya mah. Oke, cukup Pak? Dah cukup. Oke, terakhir aja. Apa? Sebenarnya cita-citanya apa sih? Terakhir ini. Cita-citanya? Iya, sebenarnya. Waktu kecil? Ya, kecil kan pasti berubah-ubah hingga karir hari ini, apa yang sebenarnya diinginkan gitu, cita-citanya selain? Dari kecil saya cita-cita untuk menjadi seorang tentara. Pada saat kuliah, saya bergeser tuh. Bergeser untuk menjadi pengacara.
Oke. Karena di situ bisa menolong yang namanya orang. Orang, benar. Tapi setelah saya dalami dalam kadang-kadang profesi ini nulung masyarakatnya bari tapi tidak semua ya, saya katakan itu oknum, tapi tidak semua. Makanya ini bertabrakan dengan hati nurani saya. Nah, apa yang akan saya ambil langkah berikutnya ketika memang saya ingin menolong masyarakat tanpa memang harus menyusahkan masyarakat yang lain? Ya berarti jawabannya hanya satu, politik. Karena kekuasaan itu ada di politik. Oke. Berarti saya harus masuk dan ikut di dalam politik tersebut, sistemnya. Iya. Ya ini hari ini sudah masuk kan, sudah terpilih. Artinya ruang itu memang tadi ketika ngomong ini pintu masuk sebuah perjuangan, ini awal, yaitu Pak. Tinggal melanjutkan kan Pak. Oke ya, terima kasih. Siap. Dialognya tadi sukses selalu. Amin. Semoga dalam mengemban jabatannya bermanfaat bagi banyak orang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi ya. Siap. Sukses. Ya tadi kita sudah berdialog dengan Dea Khairil Jadi bagaimana perjalanan dan pelantikan kemarin. Terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.